Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kita sharing-sharing lagi ya. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari viewers yang bertanya terkait dengan teknis mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ke pengadilan negeri. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Bang, apa aja sih syarat untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ke pengadilan negeri? Kemudian tahapannya apa saja? Teknis pendaftarannya bagaimana, kemudian mengajukannya bisa diajukan sendirikah atau harus menggunakan jasa pengacara. Baik, langsung kita bahas satu persatu. Kita berangkat dari permohonan pengesahan perkawinan. Nah, di Indonesia, dalam tata hukum di Indonesia, ada yang disebut dengan permohonan isbat nikah, ada juga yang disebut dengan permohonan pengesahan perkawinan. Untuk permohonan isbat nikah itu adalah permohonan yang ditujukan kepada suatu pengadilan agama untuk meminta pengesahan terhadap suatu peristiwa pernikahan yang mana pernikahannya itu belum didaftarkan di kantor urusan agama. Sedangkan untuk permohonan pengesahan perkawinan adalah permohonan yang diajukan ke pengadilan negeri dengan tujuan meminta penetapan pengadilan negeri untuk mengesahkan suatu perkawinan yang sudah dilakukan atau dilangsungkan bagi yang beragama selain Islam. Jadi kalau untuk yang Islam ada yang disebut dengan permohonan isbat nikah dan itu diajukan ke pengadilan agama. Adapun yang selain beragama Islam, permohonan itu disebutnya permohonan pengesahan perkawinan dan ditujukan ke pengadilan negeri. Kemudian sekarang untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan itu bisa dilakukan secara mandiri, diurus sendiri, bisa datang langsung ke pengadilan negeri. Kemudian juga kalau misalkan Anda punya cukup biaya, punya anggaran untuk menggunakan jasa pengacara, ya itu pilihan, sah-sah saja. Dan sebetulnya kalau Anda menggunakan jasa pengacara ada plusnya, Anda tidak perlu secara langsung terjun dari A sampai Z, dari 0 sampai dengan selesai. Hanya beberapa tahapan yang mungkin Anda juga harus menyiapkan ataupun juga harus hadir di persidangan tertentu. Kemudian, untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ini ditujukannya ke pengadilan negeri mana, Bang? Tujuannya atau pengadilan yang dituju adalah pengadilan negeri yang berada di wilayah tempat tinggal para pemohon atau pemohon. Misalkan kalau pemohonnya atau suami istrinya tinggal di Jakarta Barat, makanya diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Siapa Bang yang bisa bertindak sebagai pemohon dalam permohonan pengesahan perkawinan? Di antaranya adalah tentu si suami dan istri yang ingin perkawinannya tersebut disahkan oleh pengadilan negeri. Jadi si suami dan istri harus bertindak sebagai pemohon atau para pemohon. Jadi nggak bisa suaminya aja atau nggak bisa istrinya doang nih yang bertindak sebagai pemohon, tetapi harus si suami istri ini. Kemudian tahapannya seperti apa sih Bang? Tentu kalau tahapan kita harus menyiapkan berkas-berkas dulu nih, harus menyiapkan dokumen-dokumen persyaratannya dulu. Kemudian juga setelah semuanya disiapkan, kita harus datang ke pengadilan negeri. Kalau misalkan pendaftarannya ingin dilakukan secara online, bisa nggak Bang? Bisa aja, tetapi tetap harus datang dulu ke pengadilan negeri untuk minta dibuatkan atau untuk daftar akun EKOT, ya, akun EKOT Mahkamah Agung. Nanti kalau sudah daftar akun EKOT, kemudian akunnya sudah aktif, maka sudah bisa daftar secara online, secara mandiri, dan tidak perlu untuk pendaftarannya datang ke pengadilan negeri. Dimulai dari mendaftarkan, mengupload berkas, sampai membayar panjar biaya perkara, itu bisa dilakukan di rumah atau di luar pengadilan. Tapi kalau misalkan Anda daftarnya secara manual, ya tetap harus datang ke pengadilan negeri, kemudian juga mengantri kepada meja pendaftaran, kemudian menyampaikan kepada meja pendaftaran ingin mengajukan permohonan pengesahan perkawinan, kemudian nanti akan di cross check oleh petugas di sana apakah persyaratannya sudah lengkap atau belum, surat permohonannya sudah dibuat atau belum, sudah benar atau belum surat permohonannya. Kemudian setelah itu akan diregister, kemudian akan bayar biaya panjar perkara di situ, di kasir di situ juga. Setelah itu mungkin nanti akan diverifikasi pembayarannya. Kalau sudah selesai maka akan diterbitkan nomor perkara. Setelah terbit nomor perkara maka ya tinggal tunggu panggilan sidangnya saja. Nanti setelah ada panggilan sidang silahkan hadir pada waktu yang telah ditetapkan dalam surat panggilan. Nah, untuk surat panggilan ini, panggilan sidang, kalau kita daftarnya manual tidak menggunakan EKOT, maka biasanya surat panggilan akan dikirim secara konvensional
berupa surat panggilan secara fisik, bisa dikirim oleh petugas pengadilan negeri itu sendiri, bisa juga dikirim oleh petugas kantor pos. Itu tergantung kebijakan pengadilan negeri masing-masing daerah. Kemudian kalau misalkan kita daftarnya lewat e-court, upload berkas dan lain sebagainya lewat e-court, maka biasanya panggilan sidangnya itu akan dikirim melalui email atau bisa juga melalui nomor WhatsApp yang aktif yang kita daftarkan pada saat mendaftar atau membuat akun e-court di pengadilan negeri yang kita tuju. Jadi pada saat daftar akun e-court itu pastikan emailnya email yang aktif, yang sering digunakan, dan nomor WhatsApp-nya juga nomor WhatsApp yang aktif dan sering digunakan. Itu ya. Kemudian sekarang untuk persyaratan nih Bang, apa aja untuk persyaratan? Saya sudah punya lembaran, ini lembaran persyaratan yang saya minta dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat waktu itu, waktu mengurus klien saya juga. Ini ada beberapa persyaratan, saya bacain dulu ya. Persyaratan untuk mengajukan pengesahan perkawinan bagi para pemohon ataupun juga suami istri yang mengajukan permohonan ini. Apa aja Bang? Yang pertama tentu harus membuat surat permohonan pengesahan perkawinan. Diketik di laptop, di komputer, kemudian juga di print out. Nah, print out-nya itu di bagian belakangnya kan harus ditanda tangan. Nah, sebelum ditanda tangan, tempel dulu materai yang berlaku, kalau saat ini 10.000, kemudian tanda tangan di atas materai, dikenakan materai. Setelah itu di-scan PDF, di-scan ke file dalam bentuk file PDF. Kemudian setelah di-scan per halaman, semua halaman, maka diberi nama filenya apa. Contoh nama filenya adalah surat permohonan pengesahan perkawinan. Nah, itu simpan, kemudian simpan di flash disk atau di file HP juga bisa sih sekarang, biasanya bisa juga lewat WhatsApp. Tapi biasanya ada juga yang harus tetap menggunakan flash disk atau CD. Jadi baiknya siapkan aja dalam flash disk. File-filenya, soft filenya itu disimpan di dalam flash disk. Kemudian setelah di-scan PDF, maka yang sudah ditanda tangan tadi difotokopi terlebih dahulu. Berapa rangkap Bang? Biasanya sih ya macam-macam ya, tapi biasanya yang saya temukan diminta sekitaran 8 rangkap ya, fotokopiannya itu 8 rangkap. Setelah bikin surat permohonan, yang tidak kalah penting juga harus menyiapkan dokumen-dokumen administrasi kependudukan. Apa aja Bang? Yang pertama, fotokopi KTP para pemohon. Fotokopi KTP si istri, fotokopi KTP si suami, itu juga harus fotokopi, harus disiapkan. Dan fotokopiannya tidak boleh digunting sesuai kotak KTP, melainkan diletakkan di tengah kertas fotokopian ya, selembar ini. Selembar misalkan fotokopi suami, nanti selembar lagi fotokopi si istrinya. Kemudian apalagi Bang? Yang selanjutnya adalah fotokopi surat nikah agama. Misalnya di gereja mungkin ada yang disebut dengan sertifikat perkawinan ataupun surat keterangan perkawinan, biasanya ada. Nah, itu juga harus disiapkan, kemudian difotokopi terlebih dahulu. Selanjutnya, persyaratan berikutnya adalah fotokopi kartu keluarga para pemohon. Itu juga harus difotokopi. Kemudian selanjutnya harus disiapkan atau melampirkan fotokopi foto pernikahan. Sebetulnya tidak perlu fotokopi ya, langsung aja sih print out foto daripada acara pernikahannya tersebut. Itu harus dilampirkan foto pernikahannya ya. Kemudian fotokopi akta kelahiran para pemohon. Jadi suami istri ini akta kelahirannya harus difotokopi juga. Kemudian yang berikutnya dokumen-dokumen lain yang diperlukan. Nah, ini dokumen-dokumen lain yang diperlukan ini biasanya sih untuk pernikahan antara WNI dengan WNA, itu biasanya ada dokumen-dokumen lain yang diperlukan, maka itu juga harus disiapkan. Tetapi secara umum kalau untuk suami istrinya sama-sama WNI, syarat-syaratnya seperti yang saya sebutkan tadi ya. Nah, fotokopian tadi harus ditempel materai dulu di bawahnya, di bagian yang kosong tempel materai, kemudian datang ke kantor pos minta untuk cap kantor pos untuk dileges bahasanya. Mereka sudah pada paham. Setelah itu, setelah dileges ya, bukti-bukti surat yang tadi difotokopi, ditempel materai, kemudian leges pos, maka satu persatu disimpan dalam file bentuk PDF. Misalkan fotokopi KTP suami, scan dulu nih. Setelah di-scan, kasih nama fotokopi KTP suami. Nah, setelah itu giliran fotokopi KTP si istri, di-scan, kasih file.
Kemudian kartu keluarga, fotokopian yang sudah ditempel materai dan legis kantor pos sama. Di-scan juga, kasih nama filenya. Begitupun dengan persyaratan-persyaratan yang lainnya, semuanya sama. Setelah difotokopi, tempel materai, dicap atau legis kantor pos, semuanya di-scan PDF. Satu persatu dikasih nama filenya. Kemudian, file PDF-nya simpan di flash disk yang sudah disiapkan. Oh iya, ada yang ketinggalan. Tadi ada persyaratan scan fotokopi KTP saksi 2 orang. Nah, jadi KTP saksi juga harus di-scan, ya, scan PDF, dan itu disimpan di flash disk yang sudah disediakan tadi. Jadi, isi flash disk ataupun juga flash disk yang kita serahkan nanti pada saat pendaftaran, itu isinya diantaranya yang pertama adalah file surat permohonan, ya, kemudian juga file daripada PDF bukti-bukti surat tadi, berkas persyaratan tadi, dan juga scan KTP saksi yang jumlahnya 2 orang tadi. Itu disimpan di dalam flash disk. Setelah semuanya siap, maka tinggal datang langsung ke pengadilan negeri. Bilang saja mau mendaftarkan pengesahan perkawinan. Nanti di situ akan ditawarkan sebetulnya apakah mau lewat e-code atau secara manual. Kalau e-code nanti akan diarahkan ke meja e-code dulu untuk membuat akun e-code-nya terlebih dahulu. Setelah itu kalau akun e-code sudah dibuat, itu ada pilihan apakah mau daftar di situ atau mau di rumah, itu pilihan bebas. Tapi kalau Anda nggak bersedia lewat e-code karena nggak paham, nggak ngerti, ataupun alasan lainnya, berarti bisa mengajukan pendaftaran secara manual, langsung ke meja pendaftaran. Nah, sekarang sidangnya itu berapa kali sih, Bang? Untuk persidangan, saya tidak bisa memastikan berapa kalinya karena tiap perkara itu beda-beda, tergantung kelancaran dan juga kelengkapan persyaratan baik formil maupun juga material. Kadang ada yang 2 kali, ada juga yang sampai 3 kali, tapi rata-rata kisarannya sih ya 2 kalian lah. Itu teknis dan itu tergantung kepada kebijakan hakim yang memeriksa perkara permohonan tersebut. Prosesnya bisa memakan waktu berapa lama sih, Bang? Nah, untuk proses ini sepengalaman saya dari klien-klien saya sebelumnya itu, ya saya bilang tadi, tiap pengadilan negeri tidak persis sama ya. Ada yang sebulan setengah, ada yang 2 bulan ya dari pertama pendaftaran itu. Pokoknya ya ikuti saja alurnya, persiapkan diri sebaik-baiknya, persiapkan waktu sebaik-baiknya. Tapi kalau Anda sibuk, tidak punya waktu untuk mengurus dari A sampai Z-nya, Anda tinggal tunjuk pengacara saja untuk mengurus permasalahan atau perkaranya tersebut di pengadilan negeri. Tetapi dalam perkara permohonan pengesahan perkawinan tetap diperlukan kehadiran daripada para pemohon. Tetap meskipun pakai pengacara, dalam persidangan tertentu para pemohon ini wajib hadir, yaitu pada saat membawa saksi. Nah, itu ya yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menambah wawasan, khususnya bagi Anda yang butuh informasi terkait dengan hal ini. Gimana nih? Ada manfaatnya nggak video ini atau channel ini? Kalau ada manfaatnya, saya mohon keikhlasan nih dari pemirsa YouTube semuanya untuk dukung kami agar bisa terus memberikan ya konten-konten positif meskipun sederhana dengan cara subscribe ke channel Pengacara Santuy. Bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Deso.